Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan rasa kesyukuran kita sebagai hamba yang tidak pernah putus mendapatkan nikmat Allah taala ini. Kita melampiaskan kalimat tauhid alhamdulillah, dan juga mari kita buktikan rasa syukur lisan kita ini dengan menuntut ilmu syar'i, ilmunya Allah Ta'ala yang dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Karena dengan bersyukur ini Allah Ta'ala akan menambah kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur kepadaku, maknanya pada Allah, maka katanya Allah telah, aku akan menambah kenikmatannya kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, maknanya tidak mau menuntut ilmu, tidak mau melaksanakan perintahnya, tidak mau pula meninggalkan larangannya, maka Allah mengingatkan, ingatlah siksaanku ini adalah pedih. Termasuk wabah ini karena sebab dosa kita, meninggalkan perintah-perintahnya Allah yang wajib maupun sunnah, dan masih juga melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bersihkan jiwa kita ini, yaitu dengan menuntut ilmu kita amalkan yang wajib kita amalkan, yang dilarang kita jauhi. Kembali untuk menata agar jiwa kita ini bersih, kemarin telah dibahas. Pertama, jadilah kita menjadi orang ahli tauhid. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam hal apapun yang kita hadapi, selalu kita berhubungan dengan Allah. Yang nomor 3, selalu membaca Al-Quran, memahami maknanya dan mengamalkan. Kemudian nomor 4, kita hendaknya menjadikan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, contoh kita di dalam hidup kita di dunia ini. Dengan kita mencontoh sunnah beliau, insya Allah menjadi kebahagiaan hidup kita. Walaupun miskin sementara di dunia, tetapi hakikat kenikmatan adalah kenikmatan surga, yang itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan ilmu dan amal soleh. Kemudian juga yang nomor 5, kemarin telah dijelaskan bahwasanya kita hendaknya membersihkan jiwa kita dari keinginan-keinginan jahat, membersihkan amal-amal yaitu dosa, dan lalu kita tutup, yaitu kita ganti dengan amal-amal yang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor 6, termasuk al-qaidatus sadisah, kaidah yang nomor 6, berhubungan dengan untuk menjernihkan jiwa kita. Ya, jiwa kita agar bersih dan agar bisa mempengaruhi semua anggota badan kita untuk berbuat baik. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ighlaqul manafidhi allati tukhriju bil insani anit tazkiyah wa tub'iduhu anil fadilah wa tuqi'uhu fir radilah.
kita hendaknya menutup celah-celah. Ya. Menutup pula sarana-sarana yang menjadi sebab kita ini jiwa kita tidak bersih. Karena jiwa ini dipengaruhi oleh pandangan mata kita, telinga kita, pikiran kita. Pemikiran-pemikiran yang menjadi rusaknya hati harus kita jauhi. Pandangan-pandangan yang menjadi gelisahnya hati harus kita jauhi. Tindakan atau amal yang menjadi goncangnya jiwa harus kita jauhi. Wa tab'ituha anil fadilah, dan juga kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab hilangnya kemuliaan kita. Bayangkan manusia itu walaupun dia punya ilmu, ya, walaupun dia gagah punya harta yang banyak, kalau mencuri umpamanya sudah jatuh dirinya. Ya, berbuat zina umpamanya, ya, tertutup kebaikan itu walaupun tahu perbuatan itu tidak merusak amal ibadah semuanya, tapi fitrah manusia telah memahaminya. Kebaikan seorang kan hilang lenyap dengan dosanya. Belum lagi dosa syirik atau bid'ah yang itu banyak merusak umat. Nah, ini harus kita jauhi. Jadi jiwa kita ini harus kita jaga. Jangan sampai kita pergi yang merusak jiwa kita. Jangan sampai kita bicara yang merusak, yang meresahkan hati kita. Jangan sampai kita mendengar atau melihat sesuatu yang merusak hati kita. Ini penting. Karena kita hidup di dunia ini bukan melihat orang yang baik saja. Orang kafir, orang munafik, orang ahli bid'ah, maksiat banyak sekali. Makanya kalau kita di rumah dengan di luar itu beda. Ya. Kalau kita di rumah jauh daripada perangkat-perangkat yang merusak, nah ya, otak kita dan kita dekat dengan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena itu kita ini dilarang keluar kecuali dalam keadaan darurat. Karena ada satu hadis, as-safaru qit'atun minal adhab. Bepergian itu bagian daripada azab. Mata tidak bisa memejamkan, melihat ke sana kemari. Masuk toko yang dilihat wanita, ke pasar campur laki-laki perempuan, di jalan raya banyak kemaksiatan. Boleh kita keluar pergi kalau manfaatnya kita timbang lebih banyak daripada madaratnya. Karena hati ini rawan. Dan itu kita buktikan kaum muslimin, anak kita. Ini kalau kita di rumah kita didik bagus, baca Al-Quran, tapi kadang-kadang keluar, nah ya, pulang itu membawa oleh-oleh, bukan oleh-oleh yang baik, tapi oleh-oleh yang jelek. Itu anak yang belum balik, pengaruhnya teman, gawat sekali. Nah, ya. Bagaimana orang yang sudah berakal, yang dia ta'assub kepada seorang terpengaruh muda dengan kemaksiatan. Karena umumnya manusia ini hawa nafsu itu lebih gampang meniru kemaksiatan daripada mengikuti yang baik. Dan itu kita rasakan sendiri. Makanya kita harus memerangi hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, maka hendaknya menjauhkan diri kita dari hawa nafsu. Wa tuqi'uhu fir radhilah, dan jangan sampai mata kita ini, telinga kita ini, mulut kita ini, tindakan kita menjadi sebab hinanya diri kita. Karena itu dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, fayahtajul abdu hajatan masatan ila ighlaqil manafidhi allati tudannisu nafsahu wa tutassiha. Maka seorang hamba sangat membutuhkan untuk menutup celah-celah atau pintu yang menjadi sebab kotornya jiwa kita dan keruhnya. Kita itu kalau pergi ke pasar lain ke masjid. Di masjid rata-rata hati kita baik. Bukankah beliau mengatakan wa inna khairal biladi
Wa inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Dan sesungguhnya paling baiknya tempat dan paling dicintai tempat oleh Allah Ta'ala masjid. Ketika orang ini jauh daripada masjid, bukan tambah baik. Kecuali orang-orang tertentu yang kan ada udzur syar'i. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan paling dibencinya tempat oleh Allah Ta'ala pasar, karena tempat pengkhianatan, kebohongan, mengurangi timbangan, melupakan orang dari ibadah kepada Allah. Nah, jadi orang itu pergi ke pasar dengan ke masjid sudah beda. Pikiran ini beda dengan yang dilihat oleh mata, direkam oleh pikiran kita. Belum lagi nanti rekreasi di pantai, gua, gunung. Kan kalau orang pergi ke Bali dapat kaos Bali. Tapi orang umroh insya Allah membeli baju. Nah, tidak tahu itu dipakai di rumah apa tidak. Di sana pakai kopiah putih dia. Ya. Pakai jubah pula. Walaupun di rumahnya tidak dipakai. Karena apa? Umumnya orang itu malu. Tapi lain. Makanya ulama sunnah mengharamkan kita ini berangkat di negara kafir. Bahkan beliau juga mengharamkan kita pergi ke negara kafir itu membawa Quran. Karena orang kafir itu jahat. Ini perlu kita kontrol diri. Karena kita ini kaum muslimin senantiasa dalam pengawasan. Kita ini ditulis duduk kita, berdiri kita, marah kita, senang kita, sholat kita ditulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat yang kita baca, yang kita katakan ini selalu dalam pengawasan malaikat raqib dan atid. Walaupun kita tidak mencatat. Nah, inilah perlu kita membersihkan jiwa. Jangan pergi ketika pergi itu mengandung banyak maksiatnya. Pergilah ke tempat masjid yang itu mesti banyak faedahnya. Yang sekarang ditutup. Semoga ya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita kaum muslimin seluruh dunia ini. Sehingga masjid ini bisa kita pakai lagi. Syekh Fauzan hafizahullah Ta'ala. Dalam bulan-bulan Ramadan inilah gayanya orang kufar. Ketika sudah mau datang Ramadan, ketika banyak faedahnya, mereka membuat ulah. Selanjutnya, wa qad dhuriba lana fi sunnah. Dijelaskan di sini. Wa qauluhu ta'ala, dan di antara hal-hal yang sifatnya memberi peringatan kepada kita, kita harus menjaga jangan sampai perbuatan kita ini menjadi rusaknya hati kita. Jangan sampai mata kita menjadi goncangnya hati kita. Jangan sampai lisan kita menjadi gelisahnya hati kita. Jangan sampai syahwat kita itu menjadi gelisahnya hati kita. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita dalam surat An-Nur ayat nomor 30 dan juga 31. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Qul, katakanlah wahai Nabi, beritahu umatmu itu, beritahu manusia secara umum. Terutama di sini lil mu'minina, kepada orang mukmin. Karena orang mukmin orang beriman kepada Allah. Orang yang mau menerima Al-Quran dan Sunnah. Katakanlah wahai Nabi lil mu'minin, untuk orang beriman.
Pentingnya bapak dan ibu untuk mengontrol diri. Wa yakfadhu furujahum, dan juga apa katanya Allah Ta'ala, beritahu ya Nabi orang mukmin supaya menjaga farjinya. Karena farji kita ini tidak halal kecuali kepada istri. Kalau suami boleh kepada budak yang dimiliki. Tapi di Indonesia tidak ada budak. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka orang-orang dijamin masuk surga adalah orang yang selalu menjaga farjinya. Tidak melampiaskan farji itu kecuali kepada sesuaminya atau kepada seistri. Maka semua sarana yang menuju kepada bangkitnya syahwat hukumnya haram. Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perkara-perkara yang sifatnya menuju kepada perzinahan. Itu lebih banyak daripada perbuatan zinanya. Dan jatuhnya perbuatan zina itu asalnya remeh. Asalnya remeh, melihat, mata ini ketika melihat. Nah, ketika melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya berhubungan, menanya, dari mana mbak? Dan seterusnya. Ya, perlu kita jaga. Ya. Jadi jangan sampai membaca sesuatu atau melihat sesuatu atau bacaan sesuatu yang lain yang sifatnya membangkitkan syahwat yang haram. Video-video porno banyak sekali. Sekarang nggak bisa dibendung. Inilah bala yang menimpa, fitnah yang menimpa pada zaman sekarang. Yang itu tidak ada pada nenek dan kakek kita dahulu. Dulu kita ini subhanallah, bapak ibu kita, ya, nenek kakek ini maghrib itu pakai oplek, ya, pakai lampu minyak gas ngaji. Sekarang dilihat TV, berubah kan, berubah. Ini yang harus kita pahami. Wa yakfadhu furujahum dzalika azka lahum. Apa katanya Allah? Yang demikian itu akan menjadi bersih hatimu. Ya. Makanya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, man yadman li baina lihyaihi wa baina fakhidaihi adman lahul jannah. Subhanallah, kalau kita ini membaca ayat Quran, ya, membaca hadis, tenang jiwa kita ini. Membaca internet bingung kita. Karena berita hoax, berita bohong banyak. Orang sholat jamaah kadang katanya, wah ini mati, pada dicari berita, dicari. Pernah saya ya telepon keluarga di Wonoayu, nggak ada Ustadz, ini di pinggir masjid saya nggak ada. Loh. Hati-hati dengan berita. Tapi Al-Quran subhanallah, tidak ada keraguan di dalam, tidak ada kebohongan. Satu huruf yang kita baca 10 pahala dan menjadi tenangnya jiwa. Jadi perlu kita menjaga mata kita ini jangan sampai melihat yang haram, dan perlu menjaga yaitu farji kita jangan sampai jatuh kepada perkara yang haram supaya bersih hati kita. Agar mudah kita ini untuk beribadah. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha waspada apa yang mereka perbuat. Qala Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah ta'ala, berkata Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah ta'ala, ulama sunnah, quddima ghadhul basari ala khifdil farji li'anna an-nadhara barituz zina wa ra'itul fujur
wa balwa fihi asyaddu wa aksar. Dijelaskan di dalam kitab Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan Al-Andalusi. Berkata Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala, didahulukan memejamkan mata daripada menjaga farji. Kenapa kok kullil mu'mina yaghuddu min absarihim dulu, baru wa yakhfadhu furujahum. Kenapa? Li'anna nadhara baritu zina. Karena pandangan mata ini posnya zina, awalnya zina. Bayangkan kalau orang itu di rumah dia, atau wanita itu tidak berias diri, menutup auratnya, tidak banyak keluar. Dari mana orang mau berbuat zina? Dan inilah dosa-dosa yang harus kita fahami. Iya, sekarang kita kaum muslimin belum tahu siksaan kubur. Dan belum tahu siksaan neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang sudah dibangunkan oleh malaikat mungkar nakir, didudukkan, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, baru merasa dia. Penyesalan itu bukan di hari depan, bukan di hari pertengahan, tapi hari akhir. Itu di dunia, di akhirat pun juga demikian. Jadi kenapa didahulukan memejamkan mata? Karena kalau mata ini penyebab dosa banyak dia. Ya. Dengan melihat wanita itu dengan keimanannya tidak kuat, dia akhirnya dia jatuh. Ya, zina mata, zina mulut, zina tangan, sampai jatuh kepada zina farji. Naudzubillah min dzalik. Waraitul fujur, dan juga karena penggeraknya, penarik, yaitu kemaksiatan. Penarik pula yaitu perbuatan yang keji. Inilah mengapa Islam melarangnya. Ya. Maka karena itu para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, ya mampu untuk menikah, segera untuk menikah. Ya masyar sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, dipanggil pemuda karena yang banyak berkeinginan untuk segera menikah. Sekiranya kamu sudah mampu al-ba'ah, kemampuan untuk menikah, bukan kemampuan syahwat. Ya, mencari nafkah. Ya. Ya, sekiranya sudah mampu mencari nafkah. Karena orang menikah itu bukan hanya ngasih makan kepada si istri. Nanti kesehatannya, perlu tempat tinggalnya, jika sakit, jika melahirkan, apalagi sekarang lain dengan dulu. Orang dulu itu lahir dengan dukun desa itu sudah cukup. Ya. Biayanya enggak banyak. Satu kotak jamu air mancur itu sudah sehat. Sekarang lain. Perkembangan dunia membuat sibuk orang. Makanya dikhawatir beliau itu bukan kemewahan hidup, bukan kemiskinan, tetapi kemewahan hidup. Wallahi mal faqra akhsha alaikum, katanya beliau. Saya tidak khawatir kalau kamu itu miskin. Walakin akhsha alaikum antub satad dunya fatanafasu kama tanafasu fatuhlikakum kama halakathum. Yang saya khawatir menimpa kepadamu itu kehidupan yang mewah. Sehingga kamu berlomba-lomba seperti orang dahulu. Sehingga kamu hancur agamamu sebagaimana orang dulu Bani Israel hancur karena kemewahan hidup. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW betul. Padahal kita ini siam, lihat siam. Berapa makan yang kita makan ketika sedang buka. Subhanallah, sekian banyak orang ngasih buka, ternyata yang masuk ke perut itu hanya beberapa sendok. Betul kan? Kita ketika sahur itu hanya kurma 3 air seteguk, 1 hari kuat kerja.
Loh, dari mana kekuatan? Allah. Ternyata hidup itu seperti itu, badannya sehat. Ternyata penyakit ini Bapak dan Ibu bukan sebab bangun malam qiyamul lail. Penyakit datang itu bukan sebab karena siam atau sholat atau ngaji Al-Quran. Penyakit datang ini karena urusan dunia, karena makan berlebih-lebihan enaknya. Nah, darah tinggi sebabnya apa? Makanan. Bukan sebab sholat malam. Bayangkan berapa banyak orang ketika siam dia sehat badannya. Subhanallah. Ternyata ibadah ini menyehatkan badan, mengusir wabah. Orang yang kena diabetes pun juga karena apa? Makanan. Makan nasi ditaker. Orang yang kolesterol pula karena banyak ya kurin-kurinnya, ya itu kelapa, telur, kacang, kayak makanan semuanya nih makannya. Ini musibah ini kalau kita berlebih-lebihan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Asam urat juga begitu. Semua karena makanan. Pak, ya hati-hati ya, jangan kacang-kacangan dijauhi ya. Ya, legi-legi manis-manis dijauhi, ya lemak-lemak dijauhi. Lalu makan apa? Makan enak, makan apa? Makan daun pepaya. Makan sayur-sayuran. Karena di Indonesia banyak ini ya, daun-daun yang banyak manfaatnya itu. Bayangkan kalau sudah orang itu kaya, dia banyak hartanya, mewah, kena penyakit diabetes, ya, darah tinggi, kolesterolnya naik, asam uratnya naik. Lalu apa yang dirasakan nikmatnya kalau dia tidak ada imannya? Kalau dia punya iman dan orang ahli soleh, maka penyakitnya itu menghapus dosa. Hukuman Allah di dunianya. Bersabar yang meningkatkan pahala. Enak jadi orang muslim ini. Orang beriman. Tapi kalau dia tidak mau beribadah, apa yang dirasakan nikmatnya dunia ini? Sekarang berapa banyak orang yang diet ingin badannya tidak gemuk. Punya makan banyak tidak bisa dimakan karena takut kegemukan. Dunia ini memang balak betul dunia ini. Karena itu nikmati dunia itu dani rendah. Ya sebenarnya ya kita nikmati apa adanya lah. Ternyata yang rewel itu bukan perut kita. Yang rewel itu mulut. Dulu kita ini oleh orang tua masih kecil dikasih makan apa? Pelok isinya mangga. Menangis orang tua itu. Memberi apa itu? Membelikan yaitu gaplek yang sudah jamur. Dimakan sehat, tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat. Ya. Bajunya baju yang dari itu apa itu? Bajunya bulsa yang banyak tingginya. Sekarang makan enak berapa banyak orang masuk rumah sakit karena sebabnya bukan sholat, bukan karena siam, bukan karena infak, tapi karena urusan dunia, makan yang berlebihan. Ya. Selanjutnya pula wa fihi asyaddu aksar. Dan balak yang diakibatkan oleh mata dan syahwat ini adalah lebih berat dan juga lebih banyak. Karena para pemuda ketika dia mampu segera menikah. Tapi kalau belum mampu hendaknya wal astafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yuhnimallahu min fadli. Yang belum mampu menikah karena belum bisa cari nafkah ya bersabar dengan berpuasa. Tapi kalau untuk anak-anak perempuan segera kita bapak dan ibu kita nikahkan. Agar selamat nunggu apa anak kita ini mau dicarikan yang kaya kayak gitu. Yang penting bagaimana akhlaknya baik. Dibantu. Ya, Rasulullah SAW menikahkan putrinya.
Sahabat Umar mencarikan yaitu putrinya Hafsah dicarikan, Utsman mau kamu nikah dengan anak saya. Ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar. Begitu orang dulu sahabat Abu Bakar yaitu menikahkan putrinya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah. Kasihan putri-putri kita mau menunggu umur berapa? Ya. Kita punya ilmu harus segera cari. Ya, laki-laki yang soleh dibantu. Ya, sekiranya anak ini sudah menikah, orang tua jangan diam, jangan dibiarkan mereka mencari sendiri, nanti bingung mereka. Gimana Nduk? Nah, ini ada ini. Ya. Agar tidak jatuh kepada fitnah al-ain wa fitnah al-farji, yang ini adalah dijelaskan oleh beliau tadi, man yadman li, barang siapa yang menjamin saya, ya. Baina likhyaihi, dia mau menjaga matanya, wa baina fakhidai, dan menjaga farjinya, adman lahul jannah, aku akan jamin dia masuk surga. Wa qala Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fa inna man khafidha farjan wa basarah, barang siapa yang dia mau menjaga farjinya, tidak melampiaskan kecuali yang halal itu hanya satu. Seorang suami berkumpul istrinya, istri berkumpul dengan suami, yang lainnya haram. Tahura minal khabasil ladzi yatadannasu bihi ahlul fawaqis, maka akan bersih jiwa seseorang itu, ya, akan bersih jiwanya dari pelaku-pelaku perbuatan keji. Makanya kalau kita lihat seorang itu kalau sudah nikah, subhanallah, ketenangan jiwanya didapati. Karena apa? Keinginan sesuatunya telah disediakannya oleh Allah yang halal. Ya. Kalau orang itu sudah menikah, masih juga putar ke sana kemari pikirannya, ini perlu istighfar. Ya. Ada sesuatu yang menjadi kejanggalan dia. Wazakat a'malu, dan akan menjadi jernih amalnya, perbuatannya, ya. Kenapa? Bisababi tarikil muharrami, karena sebab meninggalkan perkara yang diharamkan. Ya. Dan wanita ini fitnah yang besar untuk umat ini, sebagaimana hancurnya umat dahulu karena sebab wanita. Apa kata beliau? Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Beliau ketika mau meninggal dunia, apa sabdanya? Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang paling besar untuk kaum pria ini, melainkan fitnah wanita. Karena wanita jangan sampai kita ini memfitnah, dan jangan sampai kita difitnah. Keluar dengan mahramnya. Berbaju yang menutupi aurat, tidak boleh tercium bau aromanya. Loh. Sekarang lain, wanita ini dibelek dadanya, disobek lengannya, disobek pula kakinya. Hai, ini cari mangsa, cari musuh. Bertobatlah kita pada Allah. Mumpung waktu masih belum terbit matahari dari barat, dan belum pula nyawa kita ini dicabut oleh malaikat. Kesempatan yang baik, dan Allah menerima tobatnya setiap orang mau tobat. Tetapi kalau sudah sekarat maut, tidak ada. Kalau sudah malaikat mencabut, sudah datang membelalak mata ini, sudah tutup tobat.
mumpung kita masih sehat. Kemudian juga walidha kana min husni islamil mar'i, oleh karena itu termasuk paling baiknya Islam seseorang. Jadi Islam seorang itu ada kalanya baik, ada kalanya jelek, bukan Islam yang jelek. Tapi orang yang mengamalkannya ini ada kalanya menengah, ada kalanya paling baik. Apa kata beliau? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Paling baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk akhiratnya. Bayangkan kita duduk main kerambol 1 jam dapat apa? Katanya mencerdaskan pikiran. Tidak ada orang intelektual yang cerdas karena das-dasan atau sekakan atau kerambolan. Sehat ini nikmat dari Allah. Harus kita syukuri, manfaatkan. Ya. Alhamdulillah ada satpam kita yang kita jaga baca Quran, subhanallah. Baca sambil Quran. Nah itu. Jadi kita sebagai satpam juga bisa jadi baca kitab, baca Quran, baca buku sambil menjaga. Dapat pahala kita. Jadi jangan disia-siakan hidup ini. Sekali hidup berhasil selamanya. Gagal selamanya. Karena hidup ini mencari untuk akhirat kita. Mencari bekal untuk akhirat. Sengsara sebentar, tetapi kita istiqomah ibadah, kelanggengan kekal, kenikmatan selamanya insya-Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Katanya Allah Ta'ala, akhirat itu lebih baik daripada duniamu. Betul. Karena kalau sudah di akhirat itu murni kenikmatan. Tidak ada wong sing keleleken. Tidak ada sakit perut. Tidak ada mules. Tidak ada orang sakit sifatnya entah diabetes, yang ini tidak ada. Murni nikmat. Neraka juga begitu. Murni siksaan. Nah. Jadi kita bersabar sebentar, kita manfaatkan waktu ini. Jangan sampai kita ini nongkrong yang tidak ada faedahnya untuk ya. Upayakan mata kita dapat pahala, tangan kita dapat pahala, kaki kita dapat pahala, pikiran kita dapat pahala. Nah. Ya, jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya. Min fudulil kalam, dari berlebihan membicara. Berlebihan bicara itu bahaya. Asalnya orang itu sendakura berakhir tengkari. Tapi tidak ada orang yang baca Al-Quran berakhir ngamuk, itu tidak ada dia. Ya, pertengkaran asalnya sendagurau bicara, lama-lama tawuran. Wan nadhari, dan juga berlebih-lebihan melihat. Karena para ulama subhanallah menjaga lisannya betul, enggak membuka terus lisannya, tidak. Bahkan juga beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka bicaralah yang baik atau diam. Bicara yang baik atau diam. Kita kalau mau bicara manfaat apa tidak? Tangan kalau mau menulis WA atau SMS manfaat apa tidak? Kalau manfaat bismillah. Ya. Kalau tidak manfaat jangan. Karena lisan ini banyak bicara, tidur bicara, berdiri bicara, di rumah bicara, di luar bicara, tangan belum tentu. Orang berbaring mulutnya bicara, tangannya diam mulutnya berbicara. Qala Ibnul Qayyim al-Jauzi, wa aksarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalam wan nadhar. Berkata Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi,
kemaksiatan ini banyak muncul karena sebab kakean ngomong, berlebih-lebihan bicara dan juga berlebih-lebihan melihat. Makanya kalau kita ini ke pasar mata tidak mungkin akan ditopengi. Mesti melihat. Pergi ke pasar setengah jam lain dengan 5 menit. Nah, yang dibawa oleh-oleh di rumah. Mata ini oleh-olehnya apa dia? Bukan berarti tidak boleh ke pasar. Membeli sesuatu sekiranya bisa dititipkan, alhamdulillah. Tetapi harus membeli sendiri, harus cepat pulang. Makanya yaitu paling jeleknya orang pergi ke pasar itu paling awal pulang, paling belakangan. Sekarang lain, pergi ke masjid terlambat, pulangnya duluan. Terbalik, gimana kita akan mendapatkan kenikmatan? Baik, itu penjelasan yang perlu kita pahami. Perlunya hati kita ini kita jaga ya, jangan sampai rusak karena sebab pandangan mata kita atau yaitu syahwat kita yang haram. Kemudian di sini ada soal, wah soalnya kok panjang sekali nih. Saya dulu kan yang pendek ya. Jika ada seorang perempuan yang dia itu sudah pernah berzina dan sudah pernah hamil, akan tapi dia itu sudah berusaha untuk bertobat dengan berusaha menghafal Al-Quran, apakah perempuan seperti ini masih pantas untuk mendapatkan orang soleh? Insya Allah. Kalau dia melakukan perbuatan dosa lalu bertobat, diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya, disusul dengan amal soleh. Ya, dia menyesal dan tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi, ya, selalu istighfar, menutup dengan amal soleh. Bukankah Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya amal baik itu akan menghapus dosa. Nah, maka beruntunglah bagi orang melakukan kemaksiatan, oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk mendapatkan petunjuk. Bagaimana seorang akhwat dikatakan siap menikah? Nah, siap menikah apabila sudah akhwat itu untuk siap menikah nggak ada satu masalah. Ya, tidak punya duit bisa karena menafkahnya adalah nafkah dari suaminya. Yang penting bagaimana seorang wanita ini dia tawadhu, ya, menjadi orang punya ilmu, dan kalau ilmu sedikit mau dinasihati oleh suami, ya. Ku fahami wanita yang kurang akalnya ini jangan sombong kepada si suami, jangan melawan, ya, tawadhu yang baik, menuntut ilmu. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari Gresik, semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz, amin. Sebagaimana pengganti musik, apakah boleh kita sebelum tidur memutar murotal? Yang bagus itu kita membaca, kecuali kalau kita memutar murotal itu maksudnya untuk menirukan bacaannya karena kita belum mengerti bacaannya. Jadi jangan sampai kita ini yaitu Quran sebagai penggantinya musik nanti enggak. Pokoknya musik itu tidak boleh. Ya. Musik itu hukumnya haram dalam surat yaitu Luqman ayat nomor 6. Dan juga beliau menjelaskan musik haramannya seperti keharaman zina, minum khamr. Ya. Disamakan dengan seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum tidur kita baca Al-Quran atau berdoa, ya, berdoa. Kita punya yang kecuali kalau kita capek setelah membaca ini tidak mengapa mendengarkan. Tapi kita mendengarkan ini harus betul-betul difahami, bukan lalu murotal dibaca lalu kita
Main-main kita senda gurau, kita bicara tidak boleh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, kamu harus mendengarkan dan diam. Paling baiknya kita baca doa-doa sebelum tidur, banyak sekali itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita diberi beras oleh orang, kemudian beras tersebut kita jadikan zakat, apakah boleh? Boleh. Boleh. Jadi kita dikasih oleh orang beras, lalu beras ini untuk kita zakat fitrah, boleh. Kemudian satu lagi, ini pertanyaan panjang, semoga bisa kita pahami dengan baik. Dulu sewaktu anak kuliah, anak ikut sebuah organisasi di kampus dan anak diamanati sebagai sekretaris bagian keuangan karena dari pengurus sebelumnya sudah ada budaya untuk memperbesar anggaran. Akhirnya ketika kepengurusan anak menjabat, kami pun melakukan hal yang sama. Kalau ada sisa dari kegiatan tertentu, uang tersebut kami gunakan untuk makan-makan atau jalan-jalan bagi pengurus. Bagi para pengurus anak menyesal Ustadz. Apabila setelah saya belajar dan ngaji, saya semakin merasa berdosa dengan perbuatan saya dulu. Bagaimana cara untuk bertobat dari dosa tersebut? Kalau kita pernah menggunakan harta yang itu bukan harta kita, tapi kalau kita tahu bahwasanya orang yang kita rugikan itu orang yang masih ada, kita kembalikan. Ya, kalau orang yang meninggal dunia keluarganya ada, kita kembalikan pada keluarganya karena dia yang berhak untuk menerima warisan dari yang meninggal. Kalau kita tidak tahu, maka infakkan saja kepada fakir miskin. Atau masukkan pula yaitu ke pembangunan masjid yang lainnya dengan niat ini amalnya yaitu orang yang saya rugikan, bukan amal kita. Dan itu fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala di dalam maqalatnya. Demikian juga insya Allah kalau tidak salah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Ana ingin mengembalikan uang-uang tersebut, namun ana bingung karena organisasi tersebut banyak mengadakan kegiatan bid'ah. Bahkan kegiatan yang di dalamnya mengandung kebatilan, yaitu musik atau kholwat. Yaitu tadi. Jadi kalau kita merasa kita masih bisa menggantinya, kita infakkannya saja, yaitu ke fisabilillah. Jangan diberikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, ya semoga dengan keterangan yang kita dengar mungkin kita rasakan pahit, tapi obat itu semuanya pahit. Ya, obat itu pahit. Makanya obat untuk anak itu dikasih yaitu pemanis. Karena pahit sebentar. Kita yaitu menerima nasihat dari Allah Ta'ala dan juga hadis, insya itu yang menjadi sebab sembuhnya hati kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita menjadi orang senantiasa yaitu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i, mengamalkannya dan mendakwakannya penuh dengan kesabaran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.